Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahras siyama lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun syarifun jalil fadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada dalam suasana yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Marilah kita rayakan keagungan hari raya ini dengan banyak mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan banyak mengumandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada tahun ini masih diberikan kesempatan olehnya untuk bertemu dengan bulan Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa khususnya dan ibadah lainnya dengan tenang, aman dan damai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti dari ibadah puasa adalah mengendalikan hawa nafsu dan tujuannya adalah mencapai derajat muttaqin. Derajat muttaqin tidak akan dapat diperoleh oleh siapapun manusia, oleh orang manapun dia, kecuali orang yang telah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Puasa adalah media, adalah alat yang paling dahsyat dan paling ampuh untuk mengendalikan nafsu, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, pengendalian nafsu tidak hanya dilakukan pada saat kita sedang berpuasa saja, tetapi setiap saat dan dimanapun kita berada, karena nafsu harus dikendalikan. Terkadang orang yang sedang tidur, nafsunya kemana-mana. Orang yang sedang berada di kamar terkunci, tapi nafsunya, bahkan nafsu jahatnya kemana-mana. Nafsu harus dikendalikan. Ia bagaikan api. Kita butuh api. Masjid yang megah ini ada peranan api. Di bawah ada lantai, ada keramik, dibentuk dan dibakar oleh api
ribuan derajat Celcius. Di kiri kanan ada dinding, ada beton. Di dalamnya ada besi yang dibentuk oleh api. Ada kaca dibentuk oleh api. Maka kita sangat membutuhkan api. Dari yang kecil, bapak yang biasa merokok, ibu yang masak di dapur, kecewa kalau tidak ada api. Itu api yang bermanfaat. Tapi api kalau tidak terkendali, dia akan membakar segalanya. Dinding pun akan terbakar, bangunan rumah akan terbakar, bahkan hutan belantara pun terbakar. Bagaimana kejadian di Amerika membumi hanguskan berbagai hal. Demikian nafsu. Nafsu yang kita inginkan adalah nafsu yang bermanfaat, nafsu yang terkendali. Dan nafsu kalau tidak terkendali akan membakar kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat nanti. Inilah sebabnya nafsu harus dikendalikan, bukan dibunuh. Seperti dalam agama lain, kalau pimpinannya nafsunya harus dibunuh. Tidak mungkin, karena nafsu adalah fitrah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa maju, berkompetisi karena ada nafsu. Mengapa nafsu harus dikendalikan? Karena nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu, sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Ciri utama orang yang akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat kelak adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsih. 3 sifat yang bisa membinasakan manusia: kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan membanggakan diri sendiri. Allah menegaskan tentang akibat bagi manusia yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka bergantilah sesudah mereka suatu generasi yang jahat, menyia-nyiakan salat, memperturutkan syahwat, maka mereka pasti akan dicemplungkan ke dalam siksa yang sangat pedih. Al-Quran Maryam 9:59. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa manusia seperti ini adalah manusia yang paling buruk dan makhluk yang tidak ada gunanya. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu itu. Ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum ulaika syarrul khal la khallaqalahum indallah. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana semangat hidup mereka adalah perut, gengsinya harta, kiblat mereka adalah wanita, agama mereka adalah uang. Mereka seburuk-buruk makhluk, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedang terjadikah kondisi seperti ini di tengah-tengah kita? Kita saksikan perzinahan merajalela, prostitusi dilokalisir, perjudian, terutama judi online, terjadi setiap saat dari kalangan paling bawah sampai anggota DPR.
narkoba terus merasuk dan merusak generasi muda. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi politik menjadi budaya para pejabat dan para pemimpin kita. Bahkan kejahatan korupsi benar-benar sudah di luar ambang batas dan di luar nalar bagi kita. Sehingga telah menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Negeri yang mayoritas penduduknya muslim mendapatkan prestasi terkorup di dunia. Hukum pun dimanipulasi, diperjualbelikan, sehingga sangat sulit mencari keadilan di negeri ini. Manusia sudah benar-benar melampaui batas hukum Allah. Segala sesuatunya hanya diukur atas selera dan kesenangan duniawi dan nafsu, serta menempatkan kehidupan dunia di atas segala-galanya. Karena menganggap bahwa kenikmatan dunia itu segala-galanya dan abadi. Padahal kenikmatan dunia adalah kecil, nisbi dan fana jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang kekal, abadi dan tak terbatas. Maka Allah memperingatkan kepada kita, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka melalui ibadah puasa, proses pengendalian diri untuk menaati aturan, mendidik manusia agar tidak rakus, mengendalikan syahwat, menjaga seluruh indera dari perbuatan maksiat, serta mensucikan hati dari sifat-sifat buruk, insya Allah dibentuk oleh puasa. Karenanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan puasa, insya Allah relatif hidupnya lebih baik daripada yang tidak berpuasa. Maka kunci pengendalian nafsu adalah banyak riyadhah, latihan, ibadah, dan zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui pengendalian nafsu, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan reward untuk kita. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam momen Idul Fitri, selain kita memperbaiki hubungan dengan Allah melalui proses ibadah dan pengendalian nafsu, juga mari kita perbaiki hubungan dengan sesama dengan mempererat persatuan dan persaudaraan yang dilandasi semangat iman dan takwa. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa dendam kepada sesama. Yang ada adalah cinta dan kasih dengan sesama. Berbuat baik kepada sesama, karena perbuatan baik itu berlaku universal. Tidak membedakan ras, tidak membedakan gender, stratifikasi sosial, ideologi, budaya, dan lain-lain. Berlaku universal. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nampak wajahnya cerah dan berseri-seri. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami lihat wajahmu cerah dan berseri-seri. Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Ceritakan kepada kami." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai para sahabat, baru saja Allah subhanahu wa ta'ala menayangkan kepadaku sajian di hadapanku
Dua orang manusia yang sedang bertengkar, saling menuntut di hadapan Allah. Orang yang pertama menuntut kepada Allah, "Ya Allah, aku menuntut kepadamu tentang saudaraku ini. Dia senantiasa selalu menganiaya kepadaku waktu dulu. Aku nuntut di hadapanmu ya Allah, serahkan kebaikannya kepadaku." Lalu Allah memerintahkan, "Wahai orang kedua, serahkan kebaikanmu kepada dia." "Ya Allah, dari mana saya punya kebaikan? Saya waktu di dunia tidak pernah berbuat baik ya Allah." "Kalau begitu, wahai Allah, dosa-dosa saya akan saya serahkan kepadanya," kata orang pertama. Lalu Allah berfirman, dan Allah menyatakan kepada keduanya, "Wahai hamba-hambaku, lihatlah ke depan." Allah memperlihatkan surga yang penuh dengan kenikmatannya. Subhanallah ya Allah. Betapa indahnya surga. Pasti surga itu ya Allah untuk para nabi dan rasul. Tidak, kata Allah. Untuk siapapun manusianya yang sanggup membelinya, termasuk dirimu, wahai hambaku, kepada orang yang pertama. Saya ya Allah, dengan apa saya harus membeli surga itu? Engkau memaafkan kesalahan saudaramu. Hanya itu ya Allah. Ya. Kalau begitu, saya akan maafkan saudara saya yang selalu mendolimi itu. Saya maafkan ya Allah. Ya. Kalau engkau sudah memaafkannya, silahkan engkau berjalan ke depan. Gandenglah saudaramu itu menuju ke surga Jannatun Naim. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Manusia tidak akan menyimpan dendam dan kebencian seandainya ia tahu betapa besarnya pahala memaafkan kesalahan orang lain. Ini sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 133 134, bahwa orang yang memaafkan orang lain dijanjikan olehnya surga, ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Mari hadirin rahimakumullah, bukalah seluas-luasnya ruang dalam hati kita untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Bukalah lebar-lebar hati kita untuk menyayangi sesama. Semuanya akan menjadi indah saat kita dapat hidup bersama-sama, menikmati indahnya tegur sapa dengan keluarga, dengan saudara, dengan sahabat-sahabat kita. Cinta dan kasih sayang senantiasa hadir di dalam jiwa-jiwa pemaaf. Memaafkan bukanlah ritual tahunan saja, tapi cara untuk melatih jiwa dan diri agar senantiasa dalam kondisi yang positif, insya Allah. Allahu Akbar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu, namun jiwa puasa Ramadan tidak selesai dengan berakhirnya bulan Ramadan. Keberhasilan bulan Ramadan sebagai bulan latihan terletak pada perubahan sikap pasca bulan Ramadan. Bila pada bulan Ramadan kita dirikan sholat berjamaah dan qiyamul lail, subhanallah, mari kita teruskan untuk tetap istiqomah dengan amal tadi. Bila pada bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quranul Karim, bahkan mengkhatamkan berkali-kali, mari kebiasaan itu, tradisi itu kita lanjut di bulan-bulan yang lainnya. Bila pada bulan Ramadan kita banyak bersedekah, amal tersebut kita dawamkan pada bulan-bulan selain Ramadan. Puasa Ramadan benar-benar telah melatih diri kita untuk menjadi manusia yang taat,
disiplin, sabar, jujur, peka, peduli, empati, serta menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Bila sifat-sifat itu tetap ada pada diri kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia baru yang lebih baik dan berkualitas, baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia. Maka tidak berlebihan bila Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terbaik untuk kita, yaitu derajat muttaqin, atas prestasi yang kita raih. Mari kita untuk tetap berpuasa pasca puasa bulan Ramadan, mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, berpuasa hati dan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk, untuk kemudian sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala dengan predikat husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar. Marilah hadirin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah sambil menundukkan kepala dengan hati yang khusyuk, khudu dan tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, di hari yang agung ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu yang dapat menghalangi kami dari murka-Mu. Taburkanlah kelembutan-Mu, ya Allah, agar kami dapat memperoleh ampunan-Mu. Ya Allah, lunakkanlah hati kami agar kami menjadi umat yang bersatu dan bersaudara. Bimbinglah kami, ya Allah, untuk menyambungkan persaudaraan kami dengan kebajikan dan ketulusan, untuk berhubungan dengan tetangga dan kerabat kami dengan kebaikan dan pemberian, untuk membersihkan kekayaan kami dari harta yang haram, untuk mendekati orang-orang yang menjauhi kami, ya Allah, dan untuk menyadarkan orang-orang yang menzalimi kami, serta berdamai dengan orang-orang yang mungkin kalau ada memusuhi kami. Ya Allah, sekiranya pada setiap saat di bulan Ramadan ada hamba-Mu yang Engkau selamatkan dengan ampunan-Mu, jadikanlah kami termasuk di dalamnya, ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami bersamaan dengan memudarnya cahaya bulan sabit di akhir bulan Ramadan. Lepaskanlah aib-aib kami seiring dengan berlalunya hari-hari di bulan Ramadan. Ya Allah, jika kami berbelok, luruskanlah kami. Jika kami tergelincir, tegakkanlah kami. Jika musuh kami, setan yang terkutuk mengepung kami, selamatkanlah kami darinya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pada bulan-bulan dan hari-hari yang lain seperti ketaatan kami di bulan Ramadan. Jadikanlah kami dari hamba-Mu yang solih, yang mewarisi surga Firdaus, kami kekal di dalamnya. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.